persalinan normal. Mengenali gejala dan tanda kala dua. Pertama, ibu merasa adanya dorongan kuat dan meneran. Kedua, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada vagina. Ketiga, perineum tampak menonjol. Dan yang terakhir, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya, pastikan kelengkapan bahan dan obat-obatan esensial untuk menolong persalinan dan penata laksanaan komplikasi ibu dan bayi baru lahir, yaitu tempat yang keras dan datar yang sudah dialasi kain, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm dari tubuh bayi, kain beduk bayi yang sudah dibentangkan beserta kain pengganjal bahu bayi, balon penghisap dan ambubek, obat-obatan berupa vitamin K dan tetes mata. Setelah itu, menyiapkan oksitosin 10 unit dan alat suntik steril sekali pakai dalam 4%. Pakai celemek plastik, melepaskan dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun, kemudian keringkan dengan tisu tangan atau habit pribadi yang bersih dan kering. Selanjutnya, pakai sarung tangan DTT pada tangan yang digunakan untuk periksa dalam. Memasukkan oksitosin ke dalam tabung suntik dengan menggunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT dan steril. Pastikan untuk tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Membersihkan vulva dan perineum, menyeka dengan hati-hati dari depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air DTT. Jika introitus vagina, perineum, dan anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan seksama dari arah depan ke belakang. Buang kapas atau kasa pembersih yang telah terkontaminasi dalam wadah yang telah disediakan. Ganti sarung tangan jika terkontaminasi. Lepaskan dan rendam dalam larutan klorin 0,5%. Dengan menggunakan teknik aseptik, lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap. Bila selaput ketuban belum pecah sedangkan pembukaan sudah lengkap, lakukan amniotomi. Dekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian periksa denyut jantung janin setelah kontraksi terakhir untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit. Kemudian mengambil tindakan yang sesuai jika DJJ tidak normal. Selanjutnya, mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam, DJJ, dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lainnya pada partograf. Selanjutnya, memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik, dan membantu ibu berada dalam posisi yang nyaman sesuai keinginannya. Lalu menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan mendokumentasikan semua temuan. Lalu menjelaskan kepada anggota keluarga bagaimana mereka dapat mendukung dan memberi semangat kepada ibu saat ibu mulai meneran. Minta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk atau posisi lain yang diinginkan dan pastikan ia merasa nyaman. Laksanakan bimbingan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok, atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu belum merasa adanya dorongan meneran dalam 60 menit. Letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut ibu. Jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Letakkan kain bersih yang dapat dilipat sepertiga bagian di bawah bokong ibu. Buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan. Lalu memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Setelah tampak kepala bayi membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi. Letakkan tangan yang lain di kepala bayi dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi. Biarkan kepala keluar perlahan-lahan. Anjurkan ibu meneran perlahan-lahan atau bernafas cepat dan dangkal saat kepala lahir. Seka dengan lembut muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dengan segera lanjutkan proses kelahiran bayi. Setelah kepala melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan secara biparietal dan anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi berikutnya. Dengan lembut menggerakkan ke arah bawah dan ke arah luar sehingga bahu anterior muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian dengan lembut menggerakkan ke arah atas dan ke arah luar untuk melahirkan bahu posterior. Setelah kedua bahu dilahirkan, tangan bergeser ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah.
Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang lengan dan siku sebelah atas. Setelah tubuh dan lengan lahir, penelusuran tangan atas dilanjutkan ke punggung, bokong, tungkai, dan kaki. Pegang kedua mata kaki bayi dengan cara memasukkan telunjuk di antara kaki dan memegang masing-masing mata kaki ibu jari dan jari lainnya. Lakukan penilaian pada bayi baru lahir. Jika bayi tidak menangis, tidak bernafas, atau mengap-ngap, lakukan langkah resusitasi. Setelah itu segera keringkan bayi, bungkus kepala dan badan bayi kecuali bagian pusat. Letakkan bayi di atas perut ibu dan periksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Beritahu ibu bahwa ibu akan disuntik agar uterus berkontraksi. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 international unit intramuskular di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Dorong isi tali pusat ke arah distal ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. Setelah itu, gunting tali pusar. Keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Ganti handuk basah atau kain dengan kain kering. Biarkan bayi di atas perut ibu. Letakkan bayi agar ada kontak kulit ke kulit dengan ibu. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu. Luruskan bahu bayi sehingga bayi menempel di dada ibu atau perut ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari puting payudara ibu. Lalu pindahkan klem pada tali pusat sehingga berjarak 5-10 cm dari depan vulva. Letakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu, tepat di atas simfisis untuk mendeteksi kontraksi. Dengan tangan yang lainnya meregangkan tali pusat. Setelah uterus berkontraksi, lakukan peregangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang atau dorsokranial. Dan dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan peregangan tali pusat dan tunggu hingga kontraksi berikutnya. Jika uterus tidak berkontraksi, minta ibu atau seorang anggota keluarga untuk melakukan rangsangan puting susu. Lakukan penegangan dan dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas. Minta ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai dan kemudian ke arah atas mengikuti poros jalan lahir. Jika tali pusat pertama panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Jika plasenta tidak lepas setelah melakukan penegangan tali pusat selama 15 menit, ulangi pemberian oksitosin 10 international unit intramuskular. Nilai kembali kandung kemih jika penuh, mengkateterisasi kandung kemih dengan menggunakan teknik aseptik. Minta keluarga untuk menyiapkan rujukan, ulangi penegangan tali pusat selama 15 menit berikutnya. Rujuk ibu jika plasenta tidak lahir dalam waktu 30 menit sejak kelahiran bayi. Bila terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lanjutkan kelahiran plasenta. Kedua tangan dengan hati-hati memutar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Dengan lembut perlahan-lahan lahirkan selaput ketuban tersebut. Jika selaput ketuban robek, pakai sarung tangan DTT atau steril dan periksa vagina dan serviks ibu dengan seksama. Gunakan jari-jari tangan atau klem DTT steril untuk melepaskan bagian selaput yang tertinggal. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masase uterus. Letakkan telapak tangan di fundus dan lakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi atau fundus menjadi keras. Jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, ambil tindakan yang sesuai. Periksa kedua sisi plasenta baik yang menempel ke ibu maupun janin dan selaput ketuban untuk memastikan bahwa selaput ketuban lengkap dan utuh. Letakkan plasenta dalam kantung plastik atau tempat khusus. Evaluasi adanya laserasi pada vagina dan perineum dan segera lakukan penjahitan laserasi untuk yang mengalami perdarahan aktif. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pervaginam. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit dengan dada ibu paling sedikit 1 jam. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui pertama biasanya berlangsung 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari 1 payudara. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam, walaupun bayi sudah berhasil menyusu. Setelah 1 jam, segera lakukan penimbangan atau pengukuran badan bayi. Beri tetes mata antibiotik profilaksi dan vitamin K 1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral.
Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Letakkan bayi di jangkauan ibu agar sewaktu-waktu bisa disatukan. Letakkan kembali bayi pada ibu bila bayi belum berhasil menyusu dalam 1 jam pertama. Dan biarkan sampai bayi berhasil menyusu. Lanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vaginam setiap 15 menit pada jam pertama pasca persalinan. Setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika uterus tidak berkontraksi dengan baik, lakukan asuhan yang sesuai dengan menata laksana atau nia uteri. Ajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi, evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan. Periksa temperatur tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5%. Cuci dan bilas peralatan setelah dikontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Bersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah. Bantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Pastikan ibu merasa nyaman. Bantu ibu memberikan ASI. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Celupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%. Berikan bagian dalam keluar dan rendam dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Cuci kedua tangan dengan sabun dan air mengalir. Beritahukan kepada ibu bahwa persalinan telah selesai. Terima kasih.